Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan pertemuan kita ya pada kelas fisika teknik. Jadi saya ucapkan selamat datang ya bagi para mahasiswa. Nanti silahkan kalau misalnya ketika saya menerangkan ada yang tidak jelas, entah tulisan, entah suara, atau mungkin cara saya menerangkan, nanti bisa tanya gitu ya. Dan silahkan mau langsung on mic atau bisa diketik melalui kolom komentar. Ya silahkan bebas saja. Oke, nah kita pada pertemuan ini kita ada di pertemuan 5 gitu ya. Masih membahas tentang temperature and heat, tapi ini part 2 ya. Nah, 30 Maret 2022. Nah, mungkin saya akan sedikit mengulang dari apa yang kemarin saya sudah jelaskan. Jadi, kemarin kita di bab ini ya, kalau di buku itu adalah di bab 16. Nah, kemarin ya, kita sudah belajar terkait apa itu suhu ya. Jadi suhu adalah penggambaran dari getaran penggambaran getaran atom dalam sebuah material atau sebuah bahan. Kalau suhu suatu benda itu tinggi, maka getarannya dia tinggi. Ya. Kalau dia suhunya rendah, maka juga getarannya rendah, gitu ya. Nah, kemudian untuk menghitung atau untuk mengukur suhu itu ada yang disebut sebagai dengan termometer, gitu ya. Itu adalah alatnya adalah termometer. Nah, termometer itu satuannya macam-macam ya. Ada Celsius, ada Fahrenheit, ada Rentgen, ada Kelvin, dan ada satuan-satuan yang mungkin itu hanya diketahui oleh orang dalam ya, karena urusannya sendiri-sendiri, maka mereka menciptakan suatu termometer yang memang digunakan untuk kepentingan masing-masing ya, karena beda-beda ya. Termometer untuk mengukur suhu roti itu akan berbeda dengan termometer untuk mengukur baja cor-coran atau besi cor-coran gitu ya. Nah, itu kan berbeda-beda gitu ya. Nah, tapi yang bisa kita pelajari adalah bahwa satuan bisa bermacam-macam, tapi kita punya rule ya, kita punya cara untuk merubah dari satuan tertentu menuju satuan yang lain ya. Nah, satuan yang internasional atau yang dianggap diterima di seluruh dunia adalah Kelvin. Ya. Kalau di Indonesia kita pakai yang Celsius, kalau di luar negeri kebanyakan Fahrenheit. Ya. Yang iklimnya subtropis, mereka punya 4 musim. Nah, 4 musim ini kan kadang kalau musim dingin sampai minus, gitu ya. Nah, itu kalau Celsius jarang digunakan ya. Karena kalau di Indonesia sedingin-dinginnya musim hujan itu suhunya tidak pernah minus. Jadi pakai Celsius ya nyantai-nyantai aja gitu ya. Nah, kemarin cara untuk merubah dari satu satuan ke satuan lain sudah diajarkan ya. Dari Celsius ke Fahrenheit atau dari Fahrenheit ke Kelvin. Nah, itu sudah diajarkan. Ya, nanti kalau masih ada yang bingung bisa silahkan membuka rekaman yang kemarin. Kemudian ada juga kalori gitu ya. Jadi satu kalori ya sama dengan 4,2 joule ya. Nah, ini juga kemarin sudah saya jelaskan maksudnya daripada kalori itu apa gitu ya. Kemudian kemarin juga kita sudah belajar terkait kapasitas panas ya dan spesifik heat ya, atau panas spesifik atau kalor jenis. Nah, kalau kapasitas panas itu simbolnya C besar,
kalau kalor jenis atau panas spesifik itu C kecil. Ya, rumusnya kalau untuk yang kapasitas panas itu Q besar sama dengan C besar dikalikan dengan delta T. Ya, tapi kalau untuk yang spesifik heat atau kalor jenis itu adalah Q sama dengan M kecil C kecil delta T. Atau kalau dulu guru saya mengajari ini rumus Mercadet gitu ya. Mercadet. Nah, ini cara gampang saya untuk menghafal rumus ini gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke materi yang mana kita awali dengan the equilibrium temperature gitu ya. Jadi equilibrium temperature. Nah, temperatur itu bahasa Indonesianya suhu. Nah, untuk equilibrium itu sebenarnya bahasa Indonesianya agak susah. Tapi kalau ingin diartikan itu setara ya atau kesetaraan. Artinya paduan gitu ya atau artinya kesetimbangan ya, bisa setara, bisa kesetimbangan. Nah, ini mungkin cara menjelaskan saya agak berbeda dengan yang tertulis di buku ini karena ini terlalu susah ya, tidak susah ya, lebih sulit daripada apa yang pernah saya pahami ketika dulu saya kuliah gitu ya. Jadi mungkin saya akan menjelaskan dengan cara saya dulu ketika diajari oleh dosen saya. Jadi kita simulasi dulu ya, simulasi dulu. Jadi ini misalnya saya ada ember. Kemudian ember ini diisi dengan air. Katakanlah ini adalah air. Kemudian suhunya adalah 80 derajat Celcius. Gitu ya. Yang mana air di dalam ini itu masanya adalah 2 kg. Ya. Kemudian saya punya air gitu ya. Saya masukkan air yang lain lagi, tapi yang ini dia memiliki suhu 30 derajat Celcius dan masanya 1 kg. Nah, ini biasanya kita lakukan ketika kita membuat air panas gitu ya. Ada air dingin, kemudian kita juga ada air panas. Nah, ketika kita mau mandi kan kita tidak mungkin gitu ya, langsung mandi dari air panas yang matang di kompor. Pasti air panasnya itu kita tuang ke air dingin. Dengan harapan apa? Air dinginnya tambah panas, air panasnya tambah dingin gitu ya. Jadi terjadi semacam kenyamanan dalam kita mandi air hangat. Walaupun mungkin air hangatnya kita itu berbeda dengan air hangatnya orang lain. Ada yang maunya panas, tapi ada yang maunya agak dingin, atau ada yang maunya ya hangat gitu ya, pertengahan. Nah, itu beda-beda. Nah, kita gitu ya, sebagai seorang teknik mesin ya, atau kita sebagai seorang engineer gitu ya, kita itu tidak boleh gitu ya, nyampur-nyampur apapun, yang penting hangat atau yang penting dingin. Nah, itu nggak boleh. Kita harus bisa mengeluarkan angka. Dalam artian, kalau ada benda A, suhunya sekian, masanya sekian, dicampur dengan benda B, masanya sekian, suhunya sekian, gitu ya. Kalau kita campurkan, kita harus tahu suhu campurannya berapa, gitu ya. Kita tidak boleh ngomong, oh ini agak hangat Pak, atau agak dingin Bu. Itu nggak boleh. Kita harus bisa sampai mengeluarkan angka. Karena dari angka itu kita bisa tahu dapatnya berapa, targetnya berapa, kurangnya berapa. Misalnya kita mau target menghasilkan air
dengan suhu 85 derajat Celcius. Tapi kalau ternyata dicampurannya baru 70, nah berarti kan ada yang harus dirubah gitu kan. Nah, jadi itulah kenapa kita harus senantiasa tidak hanya belajar definisi, tapi juga belajar terkait persamaannya. Nah, untuk yang ini ya kita menggunakan persamaan kalau di SMA itu disebut sebagai asas Black. Ya. Jadi di SMA mungkin ini sudah beberapa yang sudah atau bahkan belum. Nah, tapi kita akan coba untuk belajar lebih dalam lagi dengan perspektif orang kuliahan, nah gitu ya. Jadi kalau di asas Black ini rumusnya adalah M1 kali C1 kali delta T1 sama dengan M2 kali C2 ya delta T2. Nah, kalau di sini ya ini kan sama-sama air ya. Nah, sekarang kita coba gitu ya, aplikasikan rumus ini dengan contoh yang lain gitu ya. Nah, tadi saya sudah membuat di kelas yang sebelumnya ya. Itu ini nih. Nah, kayak gini ya. Ini bisa copy aja deh. Nah, gini ya. Ini saya hapus. Oke. Hilang. Bentar. Oh iya ya. Nah, kalau di sini ceritanya ya, kalau di sini ceritanya ini saya punya air panas gitu ya, air panasnya suhunya 100 derajat Celcius. Di ember ini ada 2 kg air gitu ya. Nah, kemudian saya akan campur dengan alkohol ya. Saya akan campur dengan alkohol itu suhunya 20 derajat Celcius yang mana massa daripada alkohol itu adalah 0,5 kg atau setengah kilogram. Nah, berapakah suhu setimbangnya gitu ya? Atau kalau dalam bahasa Inggris berapakah equilibrium temperature-nya gitu ya. Nah, ini sama-sama TC gitu ya. Kalau saya pakainya TC ya, C itu campuran. Ada yang TEQ gitu ya. EQ itu equilibrium gitu ya. Nah, itu masing-masing. Yang penting kita konsisten aja. Kalau pakai TC ya sebisa mungkin TC gitu ya. Atau mungkin nanti dijelaskan ketika menjawab soal TC itu sama dengan suhu setimbang, ya, itu nggak masalah. Ya, jadi saya tidak begitu mempermasalahkan simbol. Yang jelas simbolnya itu konsisten. Ya. Dan biasanya mahasiswa itu ketahuan contekan gitu ya. Kalau di nomor 1 dia pakainya simbol apa, di nomor 2 pakainya simbol apa. Itu biasanya dia contekan gitu ya. Nah, jadi ya begitu salah satu cara untuk dosen mengetahui apakah mahasiswa itu contekan atau tidak. Ya. Nah, kita langsung masukkan saja. Nah, kita kan rumusnya ini ya. Rumusnya ini ya, MC delta T ini ya. Nah, kita langsung masukkan. Diketahuinya dulu M1 sama dengan 2 kg. Kemudian C1 itu 4.200 Joule. Saya takut salah ya. Kalor jenis air ya. Coba di sini ya. Karena kalau untuk kalor jenis kemudian angka-angka sifat material itu tidak perlu dihafal ya. Oke, benar ya. 4.200 Joule per kilogram K. Ya. Nah, ini ya.
Kemudian T1-nya, ya, T1-nya adalah 100 derajat Celcius. Tapi ini belum satuan internasional. Maka perlu kita rubah menjadi Kelvin. Berarti 100 ditambah 273. Sama dengan 373 Kelvin. Ya. Oke. Kemudian untuk yang alkohol ya, M2-nya sama dengan 0,5 kg. C2 itu kalau tidak salah 2.400 ya, Joule kilogram Kelvin ya. Kemudian T2-nya adalah 20 derajat Celcius ya. Nah, ini belum Kelvin, berarti saya jadikan Kelvin 273 tambah 20 maka sama dengan 293 Kelvin. Nah, rumusnya adalah gitu ya. Rumusnya adalah M1 C1 delta T sama dengan 1 M2 C1 C2 ya delta T2. Nah, padahal di sini bukan delta T tapi T1. Ini T2. Padahal yang dibutuhkan delta T1 dan delta T2 gitu ya. Nah, kita harus apa ya? Menggunakan logika kita ya. Kita harus menggunakan akal sehat kita. Jadi misalnya ya, ini T1 ya, di sini T1, ini T1, dia suhunya 100 derajat Celcius gitu ya. Sedangkan yang T2 itu adalah 20 derajat Celcius. Berarti saya tulis 20 derajat Celcius. Nah, namanya suhu campuran ya, itu pasti dia akan berada di tengah-tengah dari dua suhu yang dicampurkan gitu ya. Kalau yang atas adalah 100 dan yang bawah adalah 20, maka suhu campurannya pasti di antara 100 dan 20. Nah, cuman yang jadi masalah kita tidak tahu berapa suhu campurannya. Dan di soal ini kita akan mencari suhu campurannya, gitu ya. Nah, berarti dari persamaan ini nanti dia akan berkembang menjadi seperti ini, gitu ya. M1 dikali C1. Nah, delta T1 ini adalah suhu yang tinggi dikurangi suhu yang rendah. Ya. Untuk yang T1 ini berarti dia T1 dikurangi TC. Gitu ya. Nah, kenapa kok T1 kurangi TC? Karena T1-nya 100, TC-nya lebih kecil. Gitu ya. Jadi kan yang besar kurangin yang kecil. Kemudian M2, ya, M2 adalah ini, saya tulis dulu ya persamaannya. M2, kemudian C2. C2 tetap saya tulis dulu simbolnya. Nah, kemudian delta T2. Gitu ya. Delta T2 adalah karena TC lebih besar daripada T2, maka tulisannya menjadi TC kurangi T2. Nah, seperti ini ya. Nah, langsung kita masukkan setiap informasi yang kita miliki. M1 adalah 2 kg, kemudian C1 adalah 4.200, 4.200. Nah, T1 adalah 373 kurangi TC, karena TC adalah yang ingin kita dapatkan, gitu ya. Kemudian M2 adalah 0,5, kemudian C2 adalah 2.400, ya, jadi ini M2, kemudian C2 adalah 2.400. Nah, TC sekarang. TC adalah sesuatu yang kita cari dikurangi T2. T2 adalah 293 gitu ya. Nah, kita kalikan 2 dengan 4.200 berarti 8.400. Nah, 373 kurangi TC.
Kemudian 0,5 kali 2400 sama dengan 1200 TC kurangi 293. Nah, langsung kita kalikan apa namanya? Ya kalikan biasa gitu ya. 8.400 dikali 373. 8.400 dikali 373, 3 juta, berapa nih? 3 juta, 133, 3 juta, 133, 200. Dikurangi 8.400 dikalikan dengan TC. Nah, sementara yang sebelah kanan 1.200 TC dikurangi 1.200 kali 293. 351 600 ya, 351 600. Nah, nanti tinggal dicari dengan cara biasa ya. Ini tidak perlu saya selesaikan ya, karena angkanya banyak gitu ya. Jadi intinya nanti yang sebelah kiri dipindah ke sebelah kanan supaya berkumpul dengan variabel TC-nya. Kemudian yang sebelah kanan ini dilempar ke kiri gitu ya. Nanti bisa ketemu TC sama dengan sekian, bisa ketemu gitu ya, TC sama dengan sekian Kelvin. Nanti dari Kelvin dirubah ke derajat Celcius gitu ya. Nanti akan ditemu suhu paduan antara campuran 2 kg air dan 2 kg air yang suhunya 100 derajat Celcius dengan alkohol suhunya 20 derajat Celcius gitu ya, dengan masanya setengah kilogram. Nanti bisa ketemu sekian Celcius gitu ya. Nah, jadi nanti ketika kita bekerja atau kita menghadapi suatu masalah, kita bisa pede gitu ya. Oh, ternyata ketika A dicampurkan B dengan masing-masing spesifikasinya, kita bisa menemukan sekian derajat Celcius. Nah, jadi ketika kita ditarget ya oleh orang, misalnya maunya campurannya 50 derajat Celcius, ternyata kok apa yang kita campurkan kurang atau bahkan lebih dari itu. Nah, berarti kan kita tinggal merubah-rubah yang dicampur gitu ya. Apakah diperbanyak campurannya, ataukah diperkecil campurannya, ataukah bendanya yang tadinya alkohol dirubah menjadi oli misalnya. Nah, itu kan masing-masing gitu ya. Oke. Nah, terkait aplikasi gitu ya. Nah, aplikasi daripada persamaan tadi gitu ya. Aplikasi dari persamaan tadi itu bermacam-macam gitu ya. Nah, salah satunya adalah di mana ya, di pemasangan AC gitu ya. Nah, kita itu kan masang AC itu kan biar udara panas yang ada di dalam kamar bercampur dengan udara dingin yang disuplai oleh AC gitu ya. Nah, itu kan nanti bisa timbul percampuran udara sehingga udaranya itu nyaman yang bisa kita rasakan gitu ya. Atau juga aplikasinya di heat treatment gitu ya. Nah, ini agak masuk sedikit di mata kuliah sebelah gitu ya. Jadi di heat treatment itu kan macam-macam ya heat treatment ya. Ada annealing, ada quenching, ada normalizing, ada apa lagi? Tempering, ya, ada macam-macam ya. Masih ada pack carburizing, ada nitrading, ya, macam-macam ya. Tapi mungkin saya tidak akan bahas sampai situ gitu ya. Nah, salah satunya adalah quenching gitu ya. Nah, quenching itu kan pendinginan cepat gitu ya. Quenching itu kan pendinginan cepat sebuah material ketika dia sudah dipanaskan sampai suhu tertentu gitu ya, dan memang mau didinginkan dengan cepat. Ya.
Karena perbedaannya kalau annealing itu pendinginannya lambat, kalau quenching itu pendinginannya cepat. Kalau normalizing pendinginannya ya agak lambat tapi tidak lambat-lambat amat gitu ya. Nah, kalau di quenching itu kan seperti ini ya. Jadi di apa namanya? Di laboratorium kita itu kan kita punya oven ya. Kita punya oven, kemudian oven itu bisa memanaskan sampai sekian derajat Celcius ya. Bahkan kalau heat treatment itu mungkin sampai 1000 derajat lebih gitu ya. Misalnya ini ada apa baja itu misalnya ya, bajanya suhunya 1100 derajat Celcius gitu ya. Nah, kemudian kita akan quenching gitu ya. Kita akan quench ya atau dingin cepat. Katakanlah di sini saya punya ember gitu ya. Nah, embernya ini nanti dikasih fluida. Fluidanya macam-macam. Bisa air ya, bisa air garam ya atau air laut gitu ya. Bisa oli ya dan bermacam-macam. Nah, katakanlah pakainya air gitu ya, yang gampang nyarinya. Nah, nanti kan ini ya, apa namanya, baja ini diambil cepat, langsung dicelupkan langsung ke dalam air gitu ya, ke dalam fluida pendingin. Jadi, nah saya nggak tahu waktu praktikum nanti yang memindahkan siapa. Apakah dari asisten, apakah dari laboran, ataukah dari mahasiswa. Tapi kayaknya mahasiswa nggak mungkin ya, karena agak bahaya gitu. Karena kita harus ngambil pakai jepitan, langsung kita cemplungkan, langsung kita masukkan ke dalam air gitu ya. Nah, katakanlah airnya ini adalah suhunya misalnya gitu ya, misalnya ya 30 derajat Celcius gitu ya. Nah, nanti kan 1100 derajat Celcius ini akan masuk ke 30 derajat Celcius. Nah, maunya material ini atau baja ini misalnya, itu suhunya langsung turun dari 1100 ke 30 derajat Celcius. Nah, berarti kan kita harus menggunakan hitung-hitungan yang tadi ini ya. Karena kalau kita ngitung yang ngawur, misalnya kita masukkan air misalnya cuma 0,5 kg. Nah, bisa jadi ketika benda ini kita masukkan ke dalam sini gitu ya. Itu malah airnya mendidih gitu ya. Airnya mendidih, malah suhunya yang di sini enggak 30 derajat Celcius lagi, tapi lebih dari itu. Karena mendidih berarti 100 misalnya ya. Nah, berarti kan tidak terjadi pendinginan cepat, maunya langsung sampai 30 derajat Celcius, tapi ternyata dia berhenti atau melambat di 100 derajat Celcius. Berarti kan targetnya material ini turunnya sampai 30, langsung ke 30, tapi dia harus ketemu 100 dulu gitu ya. Dan 100-nya lama. Dari 100 ke 30 lama. Nah, itu kan jadi masalah gitu ya. Jadi dia tidak pendinginan cepat, jadinya pendinginan cepat tapi tidak sampai target. Nah, gitu ya. Jadi nanti perlu dilakukan perhitungan supaya 1100 itu ketika masuk ke dalam pendingin itu benar-benar langsung ke 30 gitu ya. Entah nanti misalnya airnya itu disediakan yang 20 derajat Celcius gitu ya, atau mungkin masanya diperbanyak, atau mungkin embernya diperbesar dan sebagainya. Nah, nanti kan perlu ada hitung-hitungan. Ya, karena kalau kita langsung pakai katakanlah 30 di sini, kemudian masanya juga terserah, nanti bisa jadi materialnya tidak langsung ke 30. Tapi dia berhenti di 100, kemudian dari 100 ke 30 pelan. Nah, itu kan nggak jadi cepat, tapi pendinginan cepat yang terhambat. Nah, jadi nanti salah satunya di situ gitu ya. Nah, mungkin praktikum material nanti ya. Praktikum material itu di semester berapa? 3 ya. Nah, nanti kalau mahasiswa ingin tahu mata kuliah apa saja yang akan diambil, itu sering-sering main ke website teknik mesin ya. Sering-sering main ke website teknik mesin, kemudian pilih di bagian kurikulum. Nah, di bagian kurikulum ini
nanti bisa kelihatan. Nanti ada praktikum material. Nah, ini ya, praktikum material itu di semester 3. Kalau sekarang kan praktikumnya cuma baru fisika ya. Nah, cuma baru fisika ya. Nah, jadi nanti ilmu ini akan digunakan untuk praktikum material. Ya, dan praktikum itu bisa gagal ya. Jadi jangan cuman ikut-ikutan aja, tidak tahu maksudnya, karena dinilai gagal ya gagal, nanti harus mengulang. Gitu ya. Oke, itu heat treatment. Oke, nah setelah ini kita akan belajar terkait heat transfer ya, atau perpindahan panas. Oke, tapi sebelum ke situ saya ingin membuka pertanyaan dulu kalau misalnya ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan ke heat transfer. Oke, baik. Kita lanjutkan ke perpindahan panas. Ya, jadi perpindahan panas itu sampai detik ini ya ilmu pengetahuan baru mengetahui 3, gitu ya. Yang pertama adalah konduksi, kemudian ada konduksi, kemudian konveksi ya, atau convection, kemudian ada radiasi atau radiation. Oke. Nah, kita akan belajar masalah definisinya dulu. Karena kalau rumus itu simpel banget rumusnya. Ya, tinggal dimasukkan aja angkanya ketemu jawabannya. Tapi bagi saya pemahaman terhadap konduksi, konveksi, dan radiasi ini perlu. Jadi dulu pernah di TikTok ya, di TikTok itu ada ya mungkin viral ya, mungkin viral mungkin tidak karena di TikTok kayaknya apapun viral gitu ya. Ada guru yang dia mengajarkan ke anak didiknya, dia guru SD waktu itu ya. Dia guru SD mengajarkan tentang perpindahan panas menggunakan lagu gitu ya. Nah, mungkin nanti saya nggak tahu masih punya videonya atau tidak. Nanti kalau ada mungkin bisa saya share ke grup WhatsApp kita gitu ya. Nah, di situ dia bernyanyi menggunakan lagu tertentu gitu ya. Tapi liriknya diganti gitu ya. Liriknya diganti. Nah, intinya dia menjelaskan tentang definisi konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, dalam lagu itu dia mengatakan bahwa konduksi itu merambat. Ya, cara berpindahnya panas itu dengan merambat. Kemudian untuk konveksi dia itu mengalir. Kemudian radiasi itu memancar. Nah, ini definisinya definisi singkat, simple gitu ya. Tapi itu adalah definisi untuk anak SD gitu ya. Dan saya tidak masalah ketika guru tersebut mengajarkan ini ke anak didiknya dengan cara menyanyi. Itu bagi saya bagus sekali. Ya, jadi memudahkan anak SD dalam mengingat semacam ini. Nah, tapi pemahaman ini jangan dibawa sampai kuliah gitu ya, karena kalau di kuliah itu masalahnya kompleks gitu ya, tidak hanya sekedar konduksi merambat, tidak, karena definisinya lebih dari itu gitu ya, lebih dari itu. Nah, sehingga di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengupas lebih dalam yang dimaksud merambat itu bagaimana, karena nanti ada hubungannya dengan perhitungan. Karena di SD tidak ada hitung-hitungan, karena di SD itu kan berikut adalah yang termasuk contoh konduksi A, B, C, D, E, yang benar yang mana. Itu kan cuma itu aja, tidak ada perhitungan. Nah, sementara di kuliah yang nanti juga akan hubungannya dengan dunia kerja atau mungkin buka usaha di bidang AC ya. Nah, AC ini bukan berarti jual beli AC ya.
tapi juga pemasangan AC. Kalau masangnya di rumah simpel, tapi kalau masangnya di mall, nah itu kan kita harus tahu hitung-hitungan bagaimana titik pemasangan yang tepat. Mall itu kan terbuka gitu ya. Bagaimana supaya listriknya juga bisa hemat, bisa ditekan, bisa efisien gitu ya. Belum lagi kalau pendinginnya seperti di auditorium gitu ya. Auditorium itu kan luas sekali gitu ya. Dan ketika saya masuk itu dingin. Nah, padahal itu potensi sumuknya luar biasa, tapi dipasang AC dan AC-nya itu tidak tahu berapa watt gitu ya. Ada yang ngomong itu sampai jutaan watt itu ya, 100.000 kilowatt dan sebagainya itu. Nah, itu kan hubungannya dengan biaya. Nah, jadi harus harus bisa perhitungan. Nah, jadi entah nanti bekerja atau punya usaha itu harus paham terkait konduksi, konveksi dan radiasi. Nah, kita langsung mulai ke yang konduksi ya. Jadi konduksi itu kok konveksi. Konduksi ya. Konduksi atau conduction. Nah, conduction ini kata kuncinya adalah merambat ya. Kata kuncinya adalah merambat. Kita nggak apa-apa pakai kata kunci. Nah, kita nggak masalah pakai kata kunci merambat ya. Ini kenapa ya? Kok nggak hilang ya dia? Nggak tahu kenapa nih. Ya udahlah. Ya ini nggak tahu nih kenapa nggak hilang di tempat saya. Jadi konduksi ya. Jadi kata kuncinya adalah merambat. Nah, yang dimaksud merambat itu bagaimana? Gitu ya. Jadi misalnya saya punya baja, gitu ya. Baja bentuknya seperti ini. Dan baja ini tidak saya apa-apakan, kemudian saya hitung suhunya. Atau saya ukur ya, saya ukur suhunya. Dan ternyata saya mendapatkan ini titik 2, ini titik 1. Di titik 1 saya hitung atau saya ukur suhunya, dia 30 derajat Celcius. Sementara di titik 2, dia suhunya adalah 30 derajat Celcius. Gitu ya. Oke, ini kondisi awal-awal. Kemudian saya panasi. Gitu ya. Ini kenapa ya? Oke ya. Kemudian saya panasi. Gitu ya. Jadi saya gambar lagi deh. Entah kenapa tidak bisa dihapus. Loh. Oke ya. Ini kok error ya? Bentar. Oke. Enggak apa-apa. Ini gambarnya saya ganti aja. Jadi misalnya saya menggunakan baja yang sama gitu ya. Kemudian ini titik 2, ini titik 1. Nah, di titik 1 itu saya panasi. Itu saya panasi. Nah, saya panasi misalnya selama 1 menit. Nah, tentu ketika saya cek suhunya di titik 1 ini, ya, maka saya akan mendapatkan temperatur, ya, temperatur sebesar misalnya 40 derajat Celcius selama 1 menit. Nah, ketika saya cek suhu di titik 2, apakah tiba-tiba juga 40 derajat Celcius? Kan tidak gitu ya. Bisa jadi dia masih 30 derajat Celcius gitu ya. Nah, ketika saya panasi lagi
misalnya 2 menit, 3 menit, sampai misalnya 10 menit, gitu ya, maka mungkin gitu ya, suhu yang ada di sini, ya mungkin saya pakai warna lain, mungkin T1-nya adalah 60 derajat Celcius. Nah, di T2 baru sampai 40 derajat Celcius. Nah, jadi ada tidak seragam suhunya. Kenapa? Karena memang yang dipanaskan hanya di titik tertentu, gitu ya. Nah, ini kan logikanya seperti itu ya. Ya kan kita memanasi apa juga tidak tiba-tiba di ujung yang lain juga suhunya sama. Karena apa? Karena ada proses perambatan panas, gitu ya. Nah, proses perambatan panas pada benda padat seperti ini, gitu ya, itu dinamakan konduksi. Nah, merambatnya bagaimana? Nah, merambatnya ada mekanismenya, gitu ya. Nah, mekanismenya bagaimana? Jadi kalau kita lihat, gitu ya, nah kita lihat, apa ya? Ini nggak tahu nih, nggak masalah nih PowerPoint saya. Oke, saya buat baru aja deh. Sebentar ya. Ini kacau ini. Oke, saya pakai baru aja deh. Nanti kalau mau yang lebih rapi bisa minta teman yang di kelas sebelah ya. Ini saya hanya melanjutkan pembahasan tadi. Oke, tadi konduksi ya. Konduksi. Nah, jadi misalnya saya ada baja gitu, kemudian dipanasi sebelah sini. Nah, di konduksi itu kan gini ya. Setiap benda itu kan punya atomnya masing-masing. Ya, dia punya molekulnya masing-masing. Kalau atom itu dia sendiri gitu ya, butiran-butirannya sendiri gitu ya. Kalau molekul dia bergabung jadi satu dengan yang lain. Misalnya baja atau bukan baja, besi gitu ya. Besi itu kan atomnya Fe ya. Jadi besi itu kan Fe ya. Nah, kan cuma satu saja. Tapi kalau air itu dia H2O. Nah, ada H-nya, ada O-nya. Jadi dia molekul. Nah, tapi kalau untuk besi ini ya, ini kan besi ya. Ini besi. Nah, dia terdiri dari atom-atom gitu ya. Jadi ada atom-atomnya. Nah, ini kalau saya gambar misalnya ya ini adalah atom-atom. Terus itu ya atom-atomnya. Nah, ini saya tidak gambar semuanya sampai di titik yang nomor 2 ini ya. Ini kan tadi nomor 2, yang ini adalah nomor 1. Gitu ya. Kemudian ketika dipanasi, atom-atom ini kan dia akan bergetar gitu ya. Kan dipanasi suhunya naik. Sementara suhu naik itu artinya getaran atom semakin tinggi. Nah, atom ini bergetar. Atom ini bergetar gitu ya. Nah, ketika atom ini bergetar, maka atom ini akan menumbuk atom di sebelahnya. Kemudian atom yang di sebelahnya juga akan bergetar.
kemudian dia bergetar mengenai sebelahnya, terus sebelahnya, sampai dia getarannya itu merambat. Ya, jadi getarannya merambat sampai di di atom yang sebelah titik 2. Nah, cuma bedanya tadi kan T2 ini misalnya 30 derajat Celcius, sedangkan T1 ini sudah tinggi, misalnya 40 derajat Celcius. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya karena memang sumber getaran paling tinggi itu ada di titik 1, sedangkan getaran yang di titik 2 ini kan dapat sisanya saja. Ibarat kayak gempa gitu ya. Gempa yang terjadi kita merasakan gempa ketika di pusat gempa dengan di tempat yang jauh itu kan goncangannya berbeda. Jadi yang T1 ini dia pusat gempa ini gitu ya. Jadi pusat getaran daripada atom. Sedangkan T2 ini sudah jauh sehingga getarannya dia lebih kecil. Itulah kenapa kalau kita cek langsung gitu ya, yang titik 1 ini kok sudah tinggi sekali suhunya, tapi yang di titik 2 kok belum. Ya karena itu getaran atomnya tidak serta-merta langsung bergetar semua gitu ya. Beda kalau misalnya panasnya ada di mana-mana, di sini ada, di sini ada. Nah, semuanya ada panasnya gitu ya. Atau di oven misalnya ya. Kalau di oven itu kan kena panasnya merata itu kan. Nah, itu suhunya bisa merata. Tapi karena ini yang dipanasiannya di titik tertentu, maka dia getarannya juga berbeda. Getaran atomnya juga berbeda di setiap titik. Nah, perambatan ini ya, perambatan yang mana atom itu bergetar, kemudian menggetarkan pinggirnya, dan pinggirnya sampai titik terjauh, itulah yang dinamakan sebagai perambatan konduksi, gitu ya, perambatan konduksi. Nah, jadi itu definisi untuk yang konduksi seperti itu. Nah, kemudian sekarang untuk yang konveksi, gitu ya, untuk yang konveksi. Jadi ini konveksi. Atau convection. Nah, untuk yang konveksi itu bedanya gini kalau konveksi. Misalnya saya punya besi panas. Ya, besi panas ini suhunya 100 derajat Celcius. Kemudian saya berdiri di sebelah kiri. Ini misalnya saya gitu ya. Kemudian di sini ada teman saya. Ya, ada teman saya. Sebentar ya, ada telepon. Halo, Assalamualaikum. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini konveksi gitu ya. Nah, di konveksi ini perpindahan panasnya seperti ini. Kan kata kuncinya adalah mengalir gitu ya. Mengalir. Kata kuncinya adalah mengalir. Ya. Nah, dimaksud mengalir itu bagaimana? Misalnya ya, pada kondisi ini teman saya dia mengukur suhu di sekitarnya dan dia mendapatkan suhu di sekitarnya adalah katakanlah 27 derajat Celcius gitu ya. Ini T1 gitu, T awal ya. 27 derajat Celcius gitu ya. Nah, kemudian saya niup. Ya, saya meniup besi panas ini gitu ya. Saya meniup besi panas ini gitu ya, meniup gitu ya ke arah teman saya. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Maka teman saya akan merasakan panas daripada benda panas ini gitu ya. Mungkin yang tadinya dia suhunya adalah 27 derajat Celcius, karena setelah adanya panas tadi ya, dia akan mendapatkan suhunya itu mungkin 30 derajat Celcius gitu ya. Nah, panas dari benda ini bisa sampai ke teman saya itu karena saya tiup gitu ya. Nah, jadi panasnya ini terbawa oleh angin gitu ya, terbawa oleh angin hingga mengenai teman saya. Nah, konveksi itu seperti itu. Jadi adanya aliran gitu ya. Jadi adanya aliran udara atau fluida yang membawa panas atau membawa kalor dari sumber panas gitu ya. Jadi seperti ada hembusan gitu ya. Ada hembusan yang dirasakan oleh pihak tertentu karena adanya aliran udara. Nah, atau mungkin seperti ini gitu ya. Misalnya saya ini ada
sumber panas gitu. Kemudian di sini ada pipa. Nah, ini ada pipa gitu ya. Nah, kemudian di dalam pipa ini ada misalnya fluida mengalir gitu ya. Ada fluida mengalir misalnya air gitu ya. Nah, ketika ketika di titik sini gitu ya, mungkin suhu airnya adalah masih, misalnya suhu airnya adalah di titik sini adalah 30 derajat Celcius. Kemudian dia mengalir, dipanasi. Nah, bisa saja di titik yang sebelah sini dia membawa panas gitu ya, membawa panas suhunya adalah 35 derajat Celcius. Nah, misalnya ini buat mandi gitu ya. Jadi pompa air panas yang pakai heater itu ya, yang pakai mesin itu kan airnya datang ke kita dalam kondisi yang lebih panas daripada sumber airnya. Itu kan karena apa? Karena ada pemanas. Jadi air dari tandon itu kan dingin. Kemudian masuk ke pemanas sampai di kita itu airnya panas. Jadi panasnya itu terbawa oleh aliran daripada air gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari perpindahan panas secara konveksi gitu ya. Ini pipa, ini air gitu ya. Nah, ini adalah konveksi. Jadi konveksi itu adalah adanya aliran fluida gitu ya. Nah, kemudian ini yang agak mungkin harus saya jelaskan gitu ya. Karena dulu antara gini, jadi gini, ini ada panci gitu ya. Ini ada panci, kemudian di panci ini ada, nah di panci ini ada, saya panasi pancinya gitu ya. Kemudian di sini ada air, gitu ya, ada air. Nah, kalau kita buka buku SD kita atau buka buku SMP SMA, salah satu contoh konveksi adalah memasak air, gitu ya. Padahal ketika kita memasak air itu tidak hanya konveksi, tapi juga ada konduksi. Nah, konduksi itu bagaimana? Jadi misalnya kondisi airnya diam, ya. Jadi kondisi airnya diam, ya. Kondisi airnya ini diam, gitu ya. Nah, ketika kondisi air ini diam, itu kan dia punya molekul-molekul H2O gitu ya. Ini ada molekul gitu ya. Ada molekul. Ini molekulnya banyak ya, tapi enggak saya gambar semuanya. Nah, ketika air ini itu diam, ya, maka molekul airnya juga diam, gitu ya. Kemudian ketika dipanasi, katakanlah di sini suhunya adalah T1 ini adalah 30 derajat Celcius gitu ya. Kemudian ketika sebelum dipanasi ini juga suhunya sama gitu ya. T2-nya sama dengan 30 derajat Celcius. Tapi ketika dipanasi, maka bisa jadi di T1-nya ini itu dia 40 derajat Celcius. Ya. Nah, titik yang di atas ini masih 30 derajat Celcius gitu ya. Nah, ini kan sama seperti prinsip konduksi tadi gitu ya. Semakin lama dipanasi, yang T1 ini akan semakin panas, yang T2 juga akan semakin panas. Nah, ternyata gitu ya, kalau dalam fisika semakin besar suhu, maka massa jenisnya akan semakin kecil gitu ya. Jadi suhunya tinggi, massa jenisnya dia akan semakin kecil. Maka massa jenis di bagian bawah ini akan lebih kecil daripada massa jenis yang ada di titik atas, ya ini lebih besar. Nah, karena adanya perbedaan massa jenis, nah massa jenis P2 ini kan di atas lebih besar daripada P1 yang ada di bawah. Sehingga P2 ini dia akan turun ke bawah, ya, yang bagian atas, air bagian atas akan mengalir ke bawah, sementara air yang di bawah yang massa jenisnya kecil dia akan terangkat ke atas. Nah, muncullah gerakan seperti menggulung-gulung. Ya kalau kita lihat air direbus itu kan ada kayak semacam apa ya? Kalau dalam bahasa Jawa mubal-mubal ya. Jadi kayak ada gerakan gitu ya. Nah, gerakan itu aliran.
Itulah yang dimaksud dengan konveksi, gitu ya. Jadi ada dua fenomena yang terjadi saat kita merebus air, gitu ya. Yang pertama adalah konduksi, itu pasti konduksi dulu. Yang pertama adalah konduksi, baru yang kedua dilanjutkan dengan konveksi. Karena apa? Karena ketika konduksi terjadi, itu airnya dalam kondisi dalam kondisi diam. Beda kalau misalnya sudah dari awal kita aduk-aduk, nah itu sudah konveksi dari awal. Tapi kalau airnya diam, tidak kita apa-apakan, kita panasi, maka akan terbentuk fenomena konduksi terlebih dahulu. Ketika sudah kita panasi, maka timbul gerakan air gitu ya di dalam panci, maka itulah yang disebut sebagai konveksi. Jadi ketika kita kuliah, pemahaman kita harus upgrade. Ya, jangan kita menggunakan definisinya anak kecil gitu ya. Anak kecil punya cara belajarnya sendiri-sendiri, sehingga hafalan tidak masalah. Tapi ketika sudah kuliah, kita perlu ada pemahaman yang lebih. Masa kita sudah belajar dari SD, SMP, SMA, kuliah, definisinya kok sama semua? Ya berarti tidak perlu kuliah gitu kan. Sudah berhenti aja di SD. Toh juga tidak ada definisi yang baru gitu kan. Nah, oke, jadi ini ya fenomena semacam ini yang terjadi di air ketika dipanaskan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke radiasi, oke ya, ke radiasi. Atau radiation dalam bahasa Inggris. Nah, contoh, jadi dia memancar ya. Kata kuncinya memancar. Nah, contohnya apa? Jadi sebenarnya radiasi itu dia memancar, panasnya itu dia memancar tanpa adanya media. Jadi tanpa adanya media. Nah, kalau menggunakan konduksi itu kan ada medianya. Medianya apa? Ya benda itu gitu ya. Jadi dia ada getaran yang merambat. Nah, sementara kalau konveksi dia juga ada medianya, yaitu fluida atau benda yang bergerak. Nah, sementara untuk yang radiasi dia tanpa media. Contoh yang paling simpel itu adalah matahari ya. Ini matahari. Nah, matahari ini kan dia memancarkan panas gitu ya. Kemudian di sini ada bumi gitu ya. Di sini ada bumi. Nah, antara matahari dan bumi ini kan tidak ada apa-apa ya. Artinya ruangnya kosong. Ruang hampa ya, atau space dalam bahasa Inggris. Itu kan tidak ada udara, tidak ada media perambatan. Ya. Tapi panasnya itu bisa sampai ke bumi gitu ya. Nah, jadi apa yang menyebabkan kok panasnya bisa sampai ke bumi? Karena matahari itu dia mengirimkan sesuatu yang dinamakan dengan foton. Jadi ada namanya foton. Nah, jadi foton itu adalah semacam partikel-partikel kecil ya, sangat-sangat kecil. Ya. Jadi foton gitu ya. Dia foton itu bergerak dari matahari ke bumi ya. Nah, foton ini adalah akibat dari reaksi inilah pembakaran yang ada di matahari sana gitu ya. Yang setiap detik selalu matahari itu kan selalu kebakar ya. Itu kan ada yang menganalogikan bahwa setiap hari di matahari itu ada bom nuklir yang meledak setiap detik gitu ya. Nah, itu mengirimkan foton ya. Nah, foton-foton itu ibarat bola. Ya, jadi kalau kita bayangkan, mungkin kita pernah main lempar-lemparan bola dengan teman kita. Nah, bola itu ketika dilempar ke kita, itu kan bola itu memiliki massa dan juga memiliki kecepatan. Ya. Ada namanya energi kinetik ya. Ini di semester 1 kemarin di fisika dasar setengah mv kuadrat. Jadi misalnya ada bola beratnya 1 gram dilempar dengan kecepatan tinggi ke kita. Maka ketika bola itu kena ke kulit kita kan rasanya panas ya. Karena kelempar satu bola dengan kecepatan tinggi. Nah, hal yang sama juga seperti itu. Jadi foton itu dia memancar dari matahari menuju ke bumi. Cuman foton itu dia bola-bola yang sangat kecil ya, yang kita tidak bisa melihat dengan mata kita, tapi itu bisa dideteksi.
Nah, bola itu dia memancar dari matahari ke bumi dengan kecepatan tertentu, jumlahnya miliaran setiap detiknya, kena ke tangan kita. Tangan kita rasanya panas. Tapi panasnya nggak sepanas ketika dilempar pakai bola basket misalnya gitu ya. Nah, tapi intinya kalau kita berjemur di berjemur di bawah sinar matahari kan kita panas. Itu karena tubuh kita tuh semacam dilempari oleh foton gitu ya. Nah, foton ini juga bisa dimanfaatkan dalam panel surya ya. Ini misalnya panel surya ya. Oke aja gambarnya biar bagus. Nah, ini udah mulai error lagi nih. Medium. Nah, ini panel surya gitu ya misalnya ya. Nah, ini misalnya ini kan panel surya kita hadapkan ke matahari. Nah, kemudian nanti panel surya ini juga akan tertimpa foton gitu ya. Nah, tertimpa foton. Nah, foton itu kan dia energi kinetik ya. Energi kinetik itu bisa berubah menjadi energi yang lainnya gitu ya. Dari energi kinetik menjadi energi panas. Itu yang kalau kita berjemur itu dari energi kinetik, foton berubah menjadi energi panas. Tapi juga ada nanti energi kinetik dari foton kena ke panel surya gitu ya. Nanti panel suryanya dia akan merubah foton itu tadi menjadi energi listrik gitu ya, energi listrik ya. Nah, ini adalah prinsip daripada penggunaan radiasi matahari untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga surya. Gitu ya. Oke. Nah, itu untuk definisi konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, jadi kita jangan hanya tiba-tiba langsung mengikuti definisi ketika kita belajar di SD ya. Karena kalau tidak ada perubahan, berarti kita masih menggunakan pola belajar anak SD. Sehingga kita harus paham dengan cara yang ini. Oke, mungkin sampai situ dulu ya apa yang bisa saya sampaikan. Ini sebenarnya masih ada beberapa gitu ya tentang ini ya konduksi ya, tentang konduksi. Ya, kelas yang sebelumnya itu sudah saya ajarkan sampai konduksi ini ya rumusnya. Nanti besok saya akan langsung ke konveksi. Ya, saya akan langsung ke konveksi ya, ke bagian ini. Jadi tidak apa namanya ya, tidak mengulang ke yang konduksi ya. Karena tadi saya ditelepon, jadi mungkin waktunya jadi berkurang untuk menjelaskan perhitungan. Karena kan ini sudah definisi ya untuk perhitungan yang konduksi. Nanti silahkan bisa cek di YouTube saya gitu ya untuk yang rekaman yang sebelumnya. Oke, sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi tadi ya, terkait paduan panas sampai ke perpindahan panas ya. Tapi mungkin saya nanti akan pakai PowerPoint yang sebelumnya karena ini entah kenapa kok error ya PowerPoint yang ini ya. Oke, silahkan jika ada yang ingin bertanya sebelum saya tutup. Oke, baik. Karena sudah tidak ada yang bertanya, maka saya akhiri pertemuan kita pada pekan terakhir sebelum Ramadan ya. Nanti pekan Ramadan kita lihat kondisi ya, apakah kita mau jam 6:30 atau tidak. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Silakan bagi yang ingin di room. Sebelum ketahuan siapa yang Zoom-nya tidak aktif ya. Jadi cuma Zoom-nya saja.